Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, saya akan menyampaikan dan memperkenalkan nama saya. Saya atas nama Ilham Yahya sebagai salah satu dosen di jurusan Teknik Perencanaan Wilayah Kota Fakultas Teknik Universitas Musoka Makassar. Adapun mata kuliah yang saya ambil pada kesempatan ini adalah terkait dengan mata kuliah administrasi dan pengembangan perencanaan, di mana mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS. Adapun capaian mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu mendefinisikan, merumuskan konsep terkait seperti apa administrasi dan kelembagaan dalam perencanaan. Bahwa capaian kedua adalah mahasiswa mampu melakukan suatu kajian analisa terhadap administrasi dan kelembagaan. Kemudian ketiga adalah mahasiswa mampu merumuskan isu-isu strategis, merumuskan permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan, yang ada di pemerintahan terkait dengan bagaimana administrasi dan kelembagaan, seperti apa urgensi dan sejauh mana implementasi administrasi itu yang bisa kita terapkan dalam proses perencanaan sampai kepada legalisasi penetapan peraturan daerah dan seterusnya. Semoga apa yang saya lakukan pada hari ini, pada kesempatan ini, dalam membina, dalam mengarahkan, membimbing mahasiswa saya mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sekalian, bagaimana kabar? Baik. Jadi hari ini kita masuk di mata kuliah administrasi dan kelembagaan perencanaan. Untuk mempersingkat waktu, saya mencoba masuk pada materi terkait dengan seperti apa definisi daripada AKP itu. Jadi adik sekalian beserta mata kuliah administrasi dan perencanaan, pembahasan kita ada terkait dengan bagaimana Anda memahami pengantar administrasi kelembagaan, kemudian bagaimana Anda memahami ruang lingkup dan urgensi mata kuliah ini, dan tentu ada kontrak perkuliahan terkait dengan rencana pembelajaran semester. Apa administrasi? Jadi kalau kita melihat administrasi, pasti Anda sudah mengetahui, mengenal dalam dunia keseharian kita, dimanapun Anda bekerja, pasti Anda harus yang namanya tertib administrasi. Tapi dalam dunia perencanaan, administrasi ini sangat kait dengan istilah kelembagaan. Apa yang maksud dengan kelembagaan? Bagaimana hubungannya dengan sistem administrasi? Kedua aspek ini tidak bisa dilepaskan. Bagaimana misalnya kita seorang planner mengatur ruang, bagaimana kita seorang planner menyusun rencana tata ruang, bagaimana kita seorang planner mengatur berbagai pemanfaatan ruang, baik itu lindung maupun budidaya. Semua menyangkut terkait dengan administrasi. Pada sistem pemetaan kita, pada sistem pemetaan tentu memerlukan administrasi. Apakah misalnya dokumen yang kita hasilkan itu, perencanaan atau desain kita hasilkan itu nantinya akan menghasilkan suatu perda, akan menghasilkan suatu legalisasi hukum, dan pasti akan mengarah kepada output itu. Nah, output itu pasti melalui namanya sistem administrasi. Bagaimana misalnya perencanaan itu menghasilkan perencanaan yang baik pada tingkat pusat, daerah, tentu ada suatu sistem administrasi yang baik yang dilakukan oleh pemerintah. Bagaimana dengan sistem kelembagaan kita? Nanti kita lihat perbedaannya seperti apa. Nah, sehingga sekalian bahwa administrasi dan kelembagaan perencanaan merupakan aspek penting dalam mengelola pembangunan wilayah dan kota. Administrasi mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan sumber daya, sedangkan kelembagaan membentuk kerangka kerja yang memungkinkan perencanaan berjalan efektif dan efisien. Kesalahan perencanaan. Perencanaan sudah ditetapkan, ada legalisasi, ada hukum yang berlaku, tetapi kesalahan kita yang paling fatal adalah bagaimana perencanaan itu bisa sampai ke masyarakat. Ini yang sangat penting. Bagaimana perencanaan itu bisa dipahami oleh masyarakat, bisa dilaksanakan, sehingga kadang-kadang bahwa perencanaan itu tidak terimplementasikan dengan baik. Nah, ini yang sangat
yang sangat berbahaya sekali. Kenapa? Karena kita sebagai seorang planner sudah mengkaji berbagai pendekatan, menguji berbagai data, melakukan kajian analisa seperti ini arahan pengembangan kawasan itu. Tetapi karena tidak adanya sistem administrasi dan kelembagaan implementatif dari suatu perencanaan itu tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, sekalian, sekarang kita harus mampu membedakan ya yang mana hubungan administrasi dalam kelembagaan dan perencanaan. Ada 3 aspek yang perlu kita lihat di sini. Coba perhatikan. Pertama terkait dengan perumusan kebijakan. Nah, apa administrasinya? Menyusun strategi dan rencana aksi. Ya. Kedua, apa sistem kelembagaannya? Menetapkan aturan dan regulasi. Nah, ini yang perlu kita pahami seperti apa perumusan kebijakan. Contoh misalnya, ya kita sebagai seorang planner menata ruang pada wilayah daerah kumuh. Ya, wilayah kumuh itu berada pada wilayah pesisir atau berada pada wilayah tepi sungai atau berada pada pusat-pusat permukiman perkotaan. Nah, tentu secara administrasi kita diperkenankan bagaimana menyusun suatu strategi dan rencana aksi terhadap suatu kawasan itu. Apakah dia kumuh pada wilayah pesisir, apakah dia kumuh pada wilayah perkotaan. Nah, jadi sum-sum area ini ya perlu suatu perumusan kebijakan, perlu suatu perumusan strategi. Ya, nah itulah disebut sebagai administrasinya. Apa sistem kelembagaan? Mengatur, menetapkan aturan dan regulasi. Ya, paham sampai di sini? Paham ya? Nah, itu. Yang kedua adalah implementasi program. Nah, contoh misalnya dalam waktu 20 tahun yang diatur 55 tahun, ya misalnya dalam kawasan kumuh itu sebelum area kita membutuhkan sistem air bersih. Nah, sistem air bersih ini harus 5 tahun ke depan. Ya, secara aspek ya. Nah, bagaimana administrasinya? Tentu implementatif daripada rencana air bersih itu adalah mengalokasikan sumber daya dan sumber daya anggaran. Ya, melakukan pengawasan pelaksanaan. Ya, tidak mungkin misalnya ada suatu proyek, ya kita rencanakan bahwa di sini ada sistem air bersih. 5 tahun ke depan program itu terlaksana 5 tahun. Ya, nah sekarang bagaimana bentuk penganggarannya? Itu diatur, itulah administrasinya. Bagaimana sumber dayanya, dari mana sumber anggaran itu, siapa yang harus melakukan. Nah, ini pada saat tahap administrasi. Nah, pada tahap kelembagaan itu menyediakan struktur organisasi untuk mendukung pelaksanaan. Contoh misalnya terkait dengan proyek air bersih, siapa yang melaksanakan, siapa ketuanya, dibentuk suatu kepanitiaan, itulah disebut sebagai kelembagaan. Paham di sini semua? Paham. Baik, terima kasih. Kemudian berikut tadi sekalian, aspek ketiga adalah evaluasi dan monitoring. Nah, ini kita sebagai seorang planner harus memahami ini, mengetahui ya evaluasi dan monitoring ini. Kenapa? Supaya perencanaan itu bisa implementatif di lapangan, bisa terlaksana, harus ada evaluasi. Sejauh mana output, sejauh mana outcome-nya terhadap daerah, terhadap masyarakat di sekitar. Dan bagaimana sistem monitoringnya? Siapa yang monitor? Tentu adalah pemerintah. Apa administrasi yang bisa kita lakukan? Ya, bentuk seperti apa? Mengukur efektivitas kebijakan dan melakukan perbaikan. Oh, ternyata dalam penyediaan air bersih masih ada rumah yang tidak terlayani akan air bersih pada kawasan kumuh itu. Maka kita harus melakukan perbaikan. Kita mengukur di mana letak kekurangannya. Begitupun pada masyarakat atau rumah yang sudah terlayani air bersih. Seperti apa mengukurnya? Ya, apakah sudah terlayani dengan baik selama 24 jam dan seterusnya dan seterusnya. Nah, pada sistem kelembagaan tentu memberikan landasan hukum dan prosedur evaluasi. Nah, ini yang perlu Anda juga buat nanti pada saat misalnya ada proyek air bersih yang masuk pada wilayah permukiman kumuh. Ya, pertama membentuk sistem kelembagaan, siapa ketuanya? Ya, siapa anggota, siapa tenaga ahlinya, siapa teknisnya. Nah, pada saat evaluasi monitoring tentu kita akan membuat juga suatu standar. Seperti apa evaluasi dan monitoring yang kita akan terapkan di dalam pengembangan proyek ketersediaan air bersih di dalam kawasan kumuh itu. Ya, bagaimana landasan hukumnya, standar-standar yang kita harus buat untuk mendapatkan target itu dalam hal prosedur evaluasi. Jadi seperti itu yang perlu Anda pahami bahwa betapa pentingnya
suatu sistem administrasi dan perencanaan yang didukung oleh sistem kelembagaan. Baik, kita lanjut lagi di slide berikut sekalian, bahwa dalam sistem perencanaan itu kita mengenal ada namanya sistem regulasi ya, aturan yang berlaku dalam sistem perencanaan itu. Nah ini sangat terkait dengan sistem administrasi dan kelembagaan. Misalnya dalam perencanaan kita mengenal namanya Undang-Undang 26 ya, Undang-Undang 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Kemudian kita juga mengenal terkait dengan aturan atau petunjuk teknis atau pedoman dalam penyusunan sistem perencanaan. Misalnya kita menyusun tata ruang ya, pada suatu kawasan atau kota. Bahkan penyusunan ruang terbuka hijau dibutuhkan suatu regulasi. Ya, misalnya terkait dengan RTH misalnya. Ya, undang-undang sebelumnya dikeluarkan oleh Kementerian PU nomor 5 2008 terkait dengan penyusunan ruang terbuka hijau. Nah, Kementerian ATR melihat bahwa itu perlu ada suatu penyusunan revisi. Karena kelemahan daripada Undang-Undang nomor 5 2008 terkait dengan RTH itu dalam suatu wilayah kota sulit mencapai 30%. Sulit mencapai 30%. Nah, sehingga Kementerian ATR mengeluarkan aturan terkait dengan RTH nomor 14 2002 itu, bahwa tidak hanya penyumbang 30% itu pada suatu kawasan, tidak hanya fungsinya adalah taman, tetapi berfungsi pada daerah-daerah terbuka. Nah, ini perbedaannya. Nah, contoh misalnya area perkebunan, area persawahan, area pertanian di luar LP2B. Bahkan pada area-area terbuka yang tidak berfungsi sebagai taman, itu bisa dikatakan sebagai ruang terbuka hijau yang dapat menyumbang ya luasan terhadap 30%. Nah, ini salah satu perlunya suatu regulasi yang terkait dengan administrasi. Sekalian bahwa Undang-Undang Nomor 26 2007 jauh-jauh sebelumnya menyatakan bahwa seluruh wilayah kabupaten kota dari luasannya itu maka wajib menetapkan 30% dari wilayah. Nah, sama misalnya di perencanaan tapak ya, desain kota yang Anda telah buat itu maka wajib 30%. Ya, publik 20%, privat 10%. Maka Undang-Undang Nomor Peraturan Menteri ATR Nomor 24 ini mengatur terkait itu. Ya, bahwa perlindungan setempat, hutan lindung, area pertanian, area perkebunan, sempadan sungai, sempadan pantai, hutan mangrove di luar RT2B maka dia menyumbang sebagai RTH 20%. Jadi ada sekali dengan undang-undang regulasi terkait dengan pengadaan RTH nomor 14 2022 itu memberikan kemudahan bagi pemerintah daerah untuk menetapkan 30% itu. Bahkan lebih, karena tidak bisa 30% dengan undang-undang pemilu itu susah untuk kita dapatkan 30%. Ya, Kota Makassar saja berapa persen? Ya, seperti itu. Paham ya? Yang sistem kelembagaan contohnya seperti itu. Kemudian berikut adalah terkait dengan bagaimana konsep kelembagaan dalam perencanaan. Jadi pertama unsur kelembagaan itu ada, kita boleh terkait dengan struktur ruangnya. Ya, ini ada struktur organisasi, kemudian regulasi dan kebijakan, kemudian norma dan nilai dan sumber daya. Ya, jenis kelembagaan ada kelembagaan pemerintah, swasta dan masyarakat sipil. Nah, ini yang perlu Anda perhatikan. Nah, sekalian bahwa seluruh aktivitas perencanaan mulai dari awal sampai akhir menghasilkan suatu regulasi. Ingat itu, tugas kita sebagai seorang planner pada saat kita melakukan analisis, menyusun konsep, maka hasil akhirnya ada dari regulasi, adalah undang-undang. Pernah saya jelaskan bahwa perlu ada pemahaman terkait dengan output kita. Contoh misalnya, terkait dengan terkait dengan tata ruang wilayah. Kewenangan untuk regulasinya itu disebut sebagai perda atau perda, rancangan peraturan daerah. Ingat itu. Kalau dia kata tahap tata ruang wilayah, ini diingat. Ya. Tapi manakala dia pada skala rencana detail tata ruang RDTR, maka dia disebut kantor atau perwali. Jadi dia tidak dibahas, tidak disebut sebagai perda. Manakala dia disebut sebagai perda, maka wajib dibahas di DPRD. Itu pada skala tata ruang wilayah. Tetapi manakala dia lingkupnya adalah rencana detail,
yang menghasilkan perbuatan yang disebut ramperkada atau rancangan peraturan kepala daerah atau rancangan peraturan wali kota, maka regulasi itu yang dibahas di tingkat DPR. Ini sistem kelembagaan yang Anda harus paham. Paham ya? Nah, bagaimana jenis kelembagaan dalam perencanaan? Ya, ada kelembagaan pemerintah, ya kementerian yang memberikan aturan kepada kita, misalnya dalam menyusun tata ruang ada tahapannya, ada prosesnya, ada legal hukumnya. Ya. Dalam menyusun tata ruang wilayah, dalam menyusun tata ruang kota, rencana detail sampai kepada teknis, maka semua ada aturan main yang mengatur yang dikeluarkan oleh kementerian. Ya. Nah, sehingga sekalian, sehingga saya katakan bahwa dalam ilmu perencanaan itu materi kita ini adalah makro. Ya. Teori kita ini makro, bahan kita makro. Kenapa? Memadukan antara teori, konsep, dan regulasi. Jadi pada saat misalnya Anda keluar di sini menjadi seorang sarjana, pasti Anda belajar melihat, membaca bagaimana aturan dasar terkait dengan aturan-aturan, pedoman-pedoman standar teknis itu contohnya. Yang kedua, bagaimana Anda menyusun peta, menyajikan dalam peta, semua ada aturan, ya, semua ada kelembagaan yang mengatur terkait dengan itu hal kecil, ya, itu adalah hal kecil terkait dengan administrasi. Permukiman harus berwarna kuning, ya, RT harus berwarna hijau dengan ada tingkat ketebalan yang diatur di dalam peraturan itu, ya. Kemudian kelembagaan swasta. Nah, sekarang bagaimana kita melihat? Ya, mata Anda melihat di lapangan begitu banyaknya tambang-tambang yang dilaksanakan oleh para investor, dilaksanakan oleh pihak-pihak swasta. Nah, bagaimana keikutsertaan seorang planning di dalam hal ini? Nah, ini yang Anda harus paham. Ya, swasta apakah betul-betul menganut sistem sustainable development? Ya, mengelola pertambangan tetapi harus mengetahui sistem berkelanjutannya, memperhatikan lingkungan, ekonomi, dan sosial. Nah, sekarang seluruh Indonesia semua tambang terbuka. Nah, peran kita sebagai seorang planner seperti apa? Apakah hanya melihat di depan mata kita tanpa adanya suatu administrasi atau regulasi yang kita buat dalam bentuk perencanaan tata ruang? Nah, ini peran kita sebagai seorang planner. Kemudian lembaga sipil, ya, sistem kelembagaan yang disebut sebagai LSM yang berperan, ya, dalam investasi pembangunan, yang berperan dalam pengendalian daripada kebijakan itu. Ya, ada masyarakat, ya, jangan sampai pembukaan lahan tambang itu, tetapi yang mendapatkan dampak negatif itu ada masyarakat itu sendiri. Kenapa? Tidak adanya suatu sistem kelembagaan yang diatur oleh pemerintah, yang diatur oleh kelembagaan swasta di dalam mengelola dan mengatur pemanfaatan. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau seperti apa? Saya persilakan deh. Bagaimana? Silakan. Sebutkan namanya dulu. Ya. Pertanyaannya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Muhammad Ismail. Tapi pada sini saya mau bertanya, kan tadi kita bahas tentang administrasi kelembagaan. Yang saya mau tanya nih Pak, seberapa penting administrasi kelembagaan dalam sebuah perencanaan? Jadi kalau ditanyakan seberapa penting, ya, terima kasih Andi, bahwa seberapa penting tentu ternyata sangat penting. Bayangkan sekalian, pada saat kita, ya, mau menetapkan suatu legalisasi di tingkat kementerian, ya, ada proses administrasi yang dilalui, ya, ada proses administrasi. Contoh misalnya, bahwa dalam perencanaan itu wajib melakukan beberapa tahapan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Ya, ada materi teknis, ada persu, ya, ada lisensi, ada persu, baru dikeluarkan legalisasi pada undang-undang. Kemudian dibahas di DPRD yang perda tadi. Jadi sangat penting. Ini satu aspek, ya, ini satu aspek. Nah, bagaimana dengan sistem pemetaan? Yang harus melalui Dikbud, Badan Informasi Geospasial, harus dilakukan pengukuran di lapangan ICP pada suatu peta dasar, kemudian diasistensi di Badan Informasi Geospasial, kemudian keluar berita acara bahwa peta yang kita buat itu sah dan berlaku untuk kita proses menuju tahap persutan riset.
di sistem administrasi yang berlaku. Ya, jadi sangat penting. Ya, mungkin dipaham seperti itu atau bagaimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang lain? Ya, sama. Ya. Gimana? Terima kasih atas Ya. kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya terkait dengan materi. Ya. Di sini saya mau bertanya bagaimana ketentuan administrasi perencanaan dalam legalisasi perda perencanaan dalam tata ruang. Oke, baik. Terima kasih. Jadi ketentuannya tentu ada prosesnya. Ya, misalnya contoh daerah X ya atau Kota Makassar ya, kami contoh Kota Makassar. Sekarang ini dokumen teknisnya sudah selesai, ya. Perencanaan sudah selesai yang kita sudah buat. Prosesnya adalah melanjutkan di tahap kementerian. Nah, proses itu sangat panjang. Ada namanya riset lintas sektor, ya. Ada namanya persetujuan substansi. Kemudian setelah itu di proses, kemudian dikeluarkan berita acara terkait dengan penetapan legalisasinya tanpa melalui pembahasan di DPR karena dia adalah DPR, rencana kawasan kota. Nah, kemudian yang berikut adalah pada tingkat kementerian khusus kementerian tadi mengasistensi, ya, mengasistensi terkait dengan produk perencanaan itu. Ya, mengasistensi sampai mendapatkan berita acara bahwa perencanaan ini layak dari berbagai aspek. Tentu perencanaan yang kita buat ini berdasarkan pada sistem aturan yang berlaku sesuai dengan pedoman-pedoman tadi, kemudian disesuaikan dalam produk perencanaan. Ya, paham di sini? Jadi urgensi dan sangat penting. Kita tidak bisa secara administrasi dan secara kelembagaan suatu perencanaan itu dilegalisasikan tanpa melalui suatu proses administrasi. Nah, ini pentingnya administrasi dalam ilmu perencanaan. Ya. Nah, sekarang ada yang perlu kita pahami juga bahwa dalam sistem kelembagaan itu di dalam prosesnya tadi sampai berjalan ada yang namanya pembentukan tim Pokja, ada pembentukan tim tenaga ahli yang di-SK oleh bupati atau wali kota. Itu harus ada siapa timnya, siapa tim Pokjanya, siapa FPR-nya, dan seterusnya, ya, dalam proses dan sebagai syarat di dalam penetapan daripada legalisasi perencanaan. Jadi anak-anak sekalian bahwa perencanaan itu merupakan suatu proses yang sangat panjang. Setelah Anda membuat dokumennya, Anda melakukan FPD, konsultasi publik, ya, dokumen itu materi teknis itu sudah jadi siap, maka siap untuk diperdakan, siap untuk ditetapkan menjadi suatu aturan yang baru. Tetapi untuk mencapai itu butuh suatu proses administrasi dan kelembagaan yang sangat panjang. Nah, disitulah uji bagaimana seorang planner bisa mampu melalui tahapan-tahapan itu. Ya, nah seperti misalnya di dalam perencanaan apa? Ya, Anda mendesain kawasan itu. Nah, pemerintah akan membuat suatu legalisasi terhadap aturan kawasan desain yang Anda membuat. Bagaimana KDP KLB yang Anda sudah rencanakan? Bagaimana ketentuan-ketentuannya? Rencana jalan-jalannya pula kawasan itu? Ya, bagaimana diperdakan? Melalui suatu aturan administrasi perencanaan. Dan itu harus dilakukan supaya kenapa? Perencanaan kita itu bisa diterima dan dilaksanakan dan menjadi suatu, ya, menjadi suatu rujukan semua stakeholder, semua dinas di dalam pengembangan kawasan ini. Ya. Contoh misalnya pengembangan pariwisata, kita tidak bisa bagaimana harus dikembangkan, pemerintah harus menetapkan legalisasi hukumnya dulu. Nah, tentu ada proses administrasi yang berlangsung. Ada lagi? Ya, Saya lagi Pak. ya, mungkin ini dulu. Silakan. Ya, silakan yang mau bertanya supaya kita bisa memahami. Ya, silakan atas nama siapa? Saya Pak, perkenalkan nama saya Lewat dulu. Saya ingin bertanya Pak terkait faktor-faktor Pak. Faktor-faktor apa yang perlu dihadapi Pak dalam menyusun administrasi kelembagaan itu Pak? Ya, kendala-kendalanya. Iya Pak. Oke, baik, terima kasih. Jadi banyak. Nah, banyak sekali. Tentu faktor kepentingan. Ya. Jadi faktor kepentingan nanti ya sekalian nanti akan rasakan sendiri bagaimana Anda mengawal perencanaan itu. Faktor kepentingan di sini pada saat kita FGD, pada saat kita konsultasi publik, semua diundang. Ada tokoh masyarakat, ada swasta, ada perusahaan,
ada dari pemerintah, ada dari seluruh stakeholders. Mereka akan menyampaikan kepentingan-kepentingannya. Yang jadi masalah di sini adalah pada saat kita melakukan proses analisis, hasilnya seperti ini, konsepnya seperti ini, perencanaannya seperti ini, terus kita akan kembalikan lagi, ya berdasarkan kemauan daripada peserta. Dalam sistem itu kita tidak boleh lemah, ya. Dalam kondisi itu kita tidak boleh menyerah. Kita tampung saja hasilnya, kemudian kita diskusikan kepada masyarakat luas. Ya. Itu yang pertama. Kedua, politik. Pada saat kita bahas di DPRD, pada saat kita bahas di bupati misalnya legalisasi itu, maka ada kepentingan politik di situ. Contoh misalnya, apakah sudah masuk tambang saya? Apakah sudah masuk wilayah bisnis saya? Apakah sudah masuk ini dan itu dan seterusnya? Ini akan menjadi kendala yang terus berlanjut sehingga planning perencanaan itu butuh suatu konsep, butuh suatu konsep analisis yang handal dan tidak bisa tergoyahkan. Nah, itu prinsip kita sebagai seorang planner. Makanya anak sekalian, salah satu yang harus kita lakukan adalah bagaimana memahami daripada sistem administrasi, sistem kelembagaan itu. Kalau kita sudah di-SK-kan secara hukum, ya oleh Pak Bupati, ini ketuanya, ini leadernya, ini pokjanya, maka ayo kita jalan. Karena ada legalisasi hukum yang mengantar kita masuk kepada proses ini. Ya. Itu yang paling penting yang sering kita laksanakan tadi. Ada kepentingan, ya, ada kepentingan individu, ada kepentingan politik, dan seterusnya dan seterusnya. Bayangkan aja sekalian, pada saat kita kementerian riset ya lintas sektor, orang itu yang tidak pernah terus tidak pernah datang, nanti dia datang di Jakarta misalnya, kemudian dia mengeluarkan, ya, isu, mengeluarkan kemauannya, ya, keinginan seperti ini. Nah, di situ menjadi tantangan besar bagi kita pada saat lintas sektor. Dan ini pasti akan terjadi. Nah, disitulah kehandalan suatu planner bisa diukur, ya, seperti apa bisa menyelesaikan masalah-masalah itu. Salah satu seperti itu. Baik, adik sekalian, peserta mata kuliah administrasi dan ilmu perencanaan hari ini, saya akan mencoba menyimpulkan dari materi kita bahwa begitu pentingnya sistem administrasi dan kelembagaan itu dalam perencanaan. Ya, dalam penetapan legalisasi perda ataupun peraturan kepala daerah tidak akan dihasilkan itu tanpa oleh suatu proses administrasi. Begitupun sebaliknya, pada saat proses administrasi itu diterapkan menghasilkan suatu legalisasi, maka inilah yang akan menjadi rujukan perencanaan pada suatu wilayah atau kota. Kita merencanakan kawasan wisata, kita merencanakan RTH, mengatur pemanfaatan kawasan perdagangan terkait dengan permukiman, ya, maka implementatifnya itu berdasarkan pada legalisasi yang Anda akan buat. Saya rasa sekalian nanti Anda akan melalui proses itu dalam proses pengaturan perda ataupun peraturan kepala daerah. Jadi saya rasa terkait dengan ini, maka minggu depan kita akan bertemu kembali. Kemudian kita hari ini ada soal, ada tugas kecil yang nanti Anda kerjakan di rumah masing-masing. Minggu depan kita akan kumpulkan, dan kita akan diskusikan ya seperti apa. Kemudian yang kedua, saya mengharap bahwa Anda mencari isu-isu, ya, isu-isu kewilayahan, isu-isu perkotaan yang nantinya bisa kita bahas dalam diskusi kita selanjutnya. Ya, jadi mungkin sampai di sini saja, ya, karena waktu membatasi kita. Saya ucapkan kepada anak-anak semua terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa Anda terima dengan baik. Tentunya yang saya sampaikan ini doanya kita adalah menghasilkan atau mendapatkan nilai ibadah. Ya, begitupun dengan kalian, ya, bisa memahami, bisa mengerti terkait apa yang saya jelaskan. Terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.